Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Didi Brihantoro dengan NPM 1913031050. Pada video kali ini saya akan membahas tentang proposal penelitian yang telah saya rancang guna memenuhi tugas dari metodologi penelitian pendidikan. Proposal penelitian ini berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Daring terhadap Minat dan Gaya Belajar Siswa di SMA Negeri 1 Kalirejo. Langsung saja ke dalam pembahasannya. Di sini saya sudah membuat bahan pembahasan yang terdiri dari pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian yang digunakan dalam proposal penelitian ini. Yang terakhir ialah penutup. Langsung saja ke dalam materi yang pertama ialah pendahuluan. Di dalam pendahuluan proposal penelitian ini terdapat latar belakang yang dimana sektor pendidikan adalah salah satu yang paling terdampak pandemi COVID-19, yang dimana proses pembelajaran pada umumnya dilakukan di sekolah dan dilaksanakan secara tatap muka antara guru dengan peserta didik. Namun, adanya pandemi COVID-19 ini mengubah sistem pembelajaran dengan pemberlakuan aturan untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah dan tidak berkerumun. Maka, pemerintah mengubah sistem pembelajaran yang awalnya dilaksanakan secara langsung dan tatap muka di sekolah, dirubah menjadi pembelajaran secara jarak jauh atau daring. Selanjutnya ialah identifikasi masalah. Terdapat 4 identifikasi masalah yang saya rancang. Yang pertama ialah rendahnya minat belajar yang dimiliki siswa, rendahnya pemahaman aplikasi meeting, rendahnya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran, kurangnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Setelah identifikasi masalah yaitu terdapat batasan masalah. Apa sih batasan masalah dalam proposal penelitian ini? Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini hanya dibatasi oleh variabel minat X1, gaya belajar X2, dan model pembelajaran Y. Tujuan dari pembatasan masalah ini adalah agar penelitian menjadi lebih terarah sehingga didapat gambaran yang lebih jelas dengan data yang akurat. Setelah batasan masalah terdapat rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah, dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu apakah ada pengaruh pada pembelajaran daring terhadap minat dan gaya belajar siswa SMA Negeri 1 Kalirejo. Selanjutnya ialah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang positif dan signifikan pada pembelajaran daring terhadap minat dan gaya belajar siswa SMA Negeri 1 Kalirejo. Setelah itu ialah manfaat dari penelitian. Terdapat 2 manfaat penelitian. Yang pertama ialah manfaat teoritis, yang kedua ialah manfaat praktis. Manfaat teoritis bagi peneliti sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada disiplin ilmu yang telah diperoleh, khususnya yang berkaitan dengan minat belajar, motivasi belajar, gaya belajar, dan prestasi belajar siswa. Manfaat praktisnya ialah sebagai bahan informasi dan masukan untuk siswa dalam menumbuhkan minat dan meningkatkan prestasi siswa. Selanjutnya dalam bab 2 yaitu terdapat landasan-landasan teori yang terdiri dari kajian teori. Yang pertama ialah pengertian minat. Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pengertian minat adalah rasa ketertarikan, perhatian, keinginan lebih yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal tanpa ada dorongan. Selanjutnya ialah pengertian belajar. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian belajar adalah perubahan dalam diri pelajarnya yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku akibat dari interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya ialah pengertian dari minat belajar. Disimpulkan juga bahwa pengertian minat belajar adalah kecenderungan individu untuk memiliki rasa senang tanpa ada paksaan sehingga dapat menyebabkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku. Yang terakhir ialah pengertian gaya belajar. Gaya belajar didefinisikan sebagai cara manusia mulai berkonsentrasi, menyerap, memproses, dan menampung informasi yang baru dan sulit, menurut Barbara Pransing tahun 2007. Setelah kajian teori, terdapat hipotesis penelitian.
Terdapat dua hipotesis penelitian yang saya buat. Yang pertama ialah ada pengaruh model pembelajaran daring terhadap minat dan gaya belajar siswa di SMA Negeri 1 Kalirejo. Yang kedua, tidak ada pengaruh model pembelajaran daring terhadap minat dan gaya belajar siswa di SMA Negeri 1 Kalirejo. Setelah hipotesis, kita akan menuju ke bab 3 yang berisikan metode penelitian. Apa sih metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama yaitu adalah lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kalirejo yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November 2022 mendatang. Setelah lokasi dan waktu penelitian, terdapat jenis penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai sifat deskriptif. Penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian ini, proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Umumnya, penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan observasi. Setelah itu, peneliti akan menganalisis data yang didapat sehingga kemungkinan akan melahirkan konsep atau teori baru jika hasil penelitian yang dilakukan bertentangan dengan teori yang digunakan di dalam penelitian. Setelah jenis penelitian yaitu terdapat populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Kalirejo. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik proportional random sampling karena penelitian ini bersifat sama atau homogen. Sampel dalam penelitian ini yaitu siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Kalirejo sebanyak 225 orang. Selanjutnya ialah paradigma penelitian. Penelitian ini memiliki dua variabel bebas yaitu minat belajar dan gaya belajar siswa, serta memiliki satu variabel terikat yaitu model pembelajaran daring. Penelitian ini akan melihat ada atau tidaknya pengaruh minat belajar dan gaya belajar secara bersama terhadap proses pembelajaran daring siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Kalirejo dapat digambarkan dalam paradigma sebagai berikut. Setelah paradigma penelitian, yaitu terdapat teknik pengumpulan data. Terdapat 4 teknik pengumpulan data yang telah saya rancang. Yang pertama ialah observasi, studi pustaka, interview, dan yang terakhir ialah kuesioner. Sekian pembahasan video pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.